Cek. Ya, halo, selamat pagi Ibu sekalian, webinar. Terima kasih sudah datang ke webinar Kamis 25 Maret 2021. Sebelum kita ingin konfirmasi apakah suara dan layar sudah terdengar, terlihat dengan jelas. Terputus ya, bentar ya. Mungkin ada masalah. Oke, harusnya sekarang sudah agak lebih baik ya. Tes 1 2 cek. Siap. Sudah oke, sudah baik. Mari kita mulai saja untuk webinar pagi ini. Ya, semalam di Wall Street eh, sayangnya ditutup melemah walaupun tipis, khususnya di Dow Jones ya. Dow Jones minus 0,01%, S&P minus 0,55%, Nasdaq minus 2,01%. Sangat disayangkan karena khususnya Dow Jones dan S&P sih banyak menghabiskan intraday-nya di zona hijau, tapi ditutup memerah. Lalu dari Asia sih kemarin kan memang banyakkan yang melemah ya, cukup dalam, seperti Nikkei minus 2%, demikian juga Hang Seng straight time sedikit tipis saja menghijaunya plus 0,05%, ISG sendiri turun minus 1,5%. Dari harga komoditas khususnya emas ya, ada lompatan yang cukup 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 tinggi semalam, hampir 6%, khususnya dua-duanya di Brent dan juga di WTI. Kemudian dari coal juga ada penguatan 0,2%, demikian juga gold. Hanya tin ya atau timah melemah cukup dalam nih, minus 2%. Yang lainnya sih masih tipis-tipis saja. Oke, untuk hari ini kita prediksi IHSG masih melemah, eh, bergerak melemah terbatas atau bearish moderate. Supportnya 6.083, resistance 6.275. Ya, semalam Nasdaq cukup turun dalam minus 2%, yang mana ditekan oleh penurunan saham Apple, Facebook, dan Netflix, yang mana semuanya turunnya lebih dari 2%. Malahan saham Tesla turun 4,8% ya. Lalu meski demikian, apa namanya, uh, tekanan pada pasar ekuitas gitu, ini masih tetap terjadi meskipun bond yield-nya yang tenor 10 tahun US Treasury uh, malahan sudah turun ya daripada high-high hari-hari sebelumnya. Yang mana kemarin turun 3 bips
menjadi 1,61%, penurunan 3 hari beruntun. Yang ketiga itu adalah komentar daripada atau testimoni daripada Ketua The Fed Powell dan juga Menteri Keuangannya Yellen, bahwa dua-duanya menekankan kembali kepercayaan mereka bahwa didukung oleh stimulus fiskal dan juga moneter yang besar, harusnya ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2021 akan mencatatkan pertumbuhan yang baik gitu ya. Lalu mereka juga menyatakan bahwa valuasi aset terlihat sudah cukup mahal di beberapa sektor, kan tetapi secara umum sektor finansial masih sehat dan juga masih dinilai mampu menghadapi turbulensi pasar gitu ya, akibat atau ketika stimulus ini sudah perlahan-lahan ini ya disedikitkan gitu. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah WTI tadi seperti terlihat naik hampir 6%, berada di atas $60 lagi per barel pada hari kedua setelah hari kedua setelah ini ya, ada kapal kontainer besar menutup arus lalu lintas di kanal atau terusan Suez ya. Untuk kemarin foreign flow-nya terdapat net buy tipis 55 miliar, net buy secara year to date tercatat 6,8 triliun. Untuk market news pertama ada Kija, kawasan industri Jababeka. Kija menargetkan marketing sales 1,4 triliun tahun ini. Kemudian yang kedua FASW, Fajar Suryawisesa, mencatatkan net income atau laba bersih 353 miliar rupiah tahun 2020, turun sebesar 63,5%. Yang terakhir adalah TPIA, Chandra Asri Petrochemical. Mereka merencanakan untuk mengadakan right issue dengan menerbitkan maksimum 7,16 miliar saham baru ya. Oke, untuk technical recommendation yang pertama Era Jaya mulai trade buy 2600, target price pertama 2750, yang kedua 2810. Stop loss jangan lupa jika menyentuh 2460. Yang kedua ada SMGR, strike buy sekitaran 11475, target price pertama 12375, 11900 dulu. Yang kedua 12375, stop loss di 11.075. Yang kedua yang ketiga ASSA, trade buy 1635, TP1 1760, TP2 1815, stop loss di 1525.
Baiklah, begitu pembahasan uh, market drivers berikut dengan market news dan technical recommendation-nya. Saat lagi kita memasuki sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Oke, mari kita bahas satu persatu. Udah lumayan banyak pertanyaan masuk. Pak Hendali, pertanyaan pertama, MNC, Asri, dan Tebik. MNC dengan pergerakan kurang lebih sejak awal Maret bergerak terus melemah sih ya, mulai dari 1150-an, sekarang kurang lebih diambang 1.000 rupiah.
kami lihat 1010 rupiah ialah supportnya sih, harusnya di MNC. Kan tapi kalau kita lihat memang MNC sedikit masih rendah ya daripada PI dan PBV-nya. PI-nya hanya 8 kali saat ini, PBV di 1,1 kali. Support 1000 itu jika malah terbreakdown ada potensi menuju 965. Kalau misalnya memang tidak kuat untuk bertahan di 1965 boleh dijadikan support selanjutnya. Gimana dengan ASRI? Sedang rentang sideways-nya aja sih ASRI. Palingan support ya 225 hingga 222, 222. Dan MA20 paling bisa dijadikan sebagai resistance paling enggak 240. Kalau Tebik gimana? Tebik kayaknya ada peluang masih mencari support baru. Kemarin penurunannya juga cukup lumayan 3,4%, sehingga berpeluang mencari support baru hingga 1.900 rupiah pas. Meski demikian, resistance kalau ada memang technical rebound 2020 hingga 2025 resistance Tebik untuk short term ini. Bu Lydia, WIM IPCC ASA. WIM kalau sudah punya ya masih boleh di hold sih, pergerakan masih dalam rentang sideways-nya, kecuali breakdown dari level support 800 rupiah baru boleh pertimbangkan lagi positioningnya, karena jika breakdown dari sana peluang untuk berbalik arah menuju downtrend terbuka. Tapi sekarang sih masih oke sideways-nya dengan resistance 920 dulu. 920 resistance terdekat di WIM sebelum harusnya menguji level high-nya lagi hingga 1.000 rupiah. IPCC sayangnya tidak terlalu konsisten volumenya. Handle juga beberapa hari ke belakang didominasi oleh candlestick merah ya. Overall masih sideways sih, tapi kalau memang tidak didukung volume yang kencang juga tampaknya agak sulit untuk ada pergerakan berarti di PCC. Tapi sekarang saat ini support 560, ya resistance kemarin juga sempat sentuh di high-nya sih, yaitu 63 ya 660, 65 660, 655 kurang lebih. Untuk ASA sudah, karena juga menjadi technical recommendation kita, dan masih kalau kita lihat dan masih dalam tren uptrendnya juga sih ya. Kemarin sentuh MA20 dan cukup ada peluang masih untuk melanjutkan penguatan. Bu Sharon, RALS dan BJTM bagaimana? RALS menarik sih, tapi nampaknya ada pullback
peluang pullback dulu. MACD juga mensinyalkan demikian. At least paling enggak hingga MA20 yaitu 780. Ketika 780 itu yang tidak kuat, mungkin saja bisa mencapai 750 terlebih dahulu untuk support kedua di RALS. Jadi perhatikan level support tersebut. Resistance kelihatannya 800 kembali sekitaran MA5 dan MA9 sebelum menguji high sebelumnya sekitar 850 untuk berusaha lanjut uptrend ya. Untuk BJTM gimana? BJTM dengan penurunan kemarin yang tajam sih sehingga ini tanggal berapa ini? Ya kemarin minus 2,4% dan selama seminggu sudah minus 4%. Kalau selama sebulan minus 7% di BJTM nih. Memang sih mencapai juga tertahan di Bollinger Band mereka gitu ya. Kan tapi tren kemarin mematahkan uptrend yang cukup rapi di atas MA20 terus pergerakan. Demikian tidak untuk kemungkinan hari ini karena juga menyentuh Bollinger Band bawah ada technical rebound dengan resistance ya 820 hingga 835. Pak Robertus, Doit, Cetra, Ciputra, dan INDEF. Doit akhirnya kemarin ditutup melemah tapi candlestick-nya bagus lah ya, ada perlawanan walaupun sempat bergerak di bawah MA5. Close di atas MA5 masih oke. Dan kelihatannya masih dalam ya stay di sini-sini dulu. 430 itu jadi supportnya. Nah, itu MA5 sendiri ya. Dan kalau masih stay di atas MA5 sih masih oke sih kelihatannya Pak. Kecuali breakdown dari 430 tersebut boleh saja untuk trailing stop terlebih dahulu di doitnya. Resistance sih balik lagi menguji 450-an. Ini kan high yang pernah tercapai yaitu pada Desember 2020. Kita pakai acuan open atau close 4450. Kalau intraday sempat 466 ya. Boleh saja dipakai sebagai acuan. Ya, paling nggak 466 tersebut ya. Kemudian Ciputra 1000 saat ini sempat dibuka menghijau tapi di bawah turun ya. 1080 harga saat ini. Demikian juga level tersebut breakdown daripada level MA50
yang signifikasinya juga lumayan ya, karena ya, average sekitar 3 bulan. Padahal selama sejak awal Februari pergerakan Ciputra lumayan baik. Dengan 1080 ini kami kira potensi support-support selanjutnya berpeluang untuk diuji karena kelihatan sudah berbalik arah ya. Jadi waspada saja hingga 1050 hingga 1030 untuk referensi atau acuan support selanjutnya. INDF gimana? Indofood menuju MA 200-nya dulu paling enggak 6820 atau 6825. Kalau belum pada posisi ingin beli di harga sekitar harga sekarang sih boleh 6600, 6625 sekitar MA 5 juga ya untuk INDF. Paling enggak resisten tadi 6825 terlebih dahulu. Tapi overall dengan pembalikan arah ini potensi upside masih besar ya. Seperti itu. Verial, Antam BBKP Inco, Antam pergerakannya akhir-akhir ini cukup volatile juga dan sudah break di bawah 2200 ya. Kemarin close sendiri di 2170 dan saat ini masih ada pelemahan sedikit. Dan kalau kita lihat candlestick yang terjadi pada 1 Februari lalu bisa dijadikan sih sebagai acuan, yaitu level 2070 benar, untuk menjadi support selanjutnya di Antam. Nah, jika support ini malah ke bawah dulu atau terlampaui ke bawah, mungkin bisa stop loss dulu di Antam karena potensi masih mungkin besar ya, dan jika breakdown daripada level tersebut 2070. Lalu BBKP. BBKP trennya masih agak menurun sih. Paling nggak boleh perhatikan level support 450 hingga 440-an lah ya, atau 435. Dan jika tertahan di situ boleh untuk ambil posisi di BBKP. Saat ini sih masih tertekan oleh aksi jual ya, yang mana selama 1 bulan sendiri penurunan sudah hampir 14%. Inco sudah break daripada MA 200 nih sayangnya. Baiknya sih dihindari dulu sampai kanan jual mereda ya. 4 MA 200 sendiri ada di 4380. Tadi sempat tercapai sih ya. Ya kurang lebih dekat-dekat harga sekarang sih 4370, 4380.
Dan jika terus berhasil stay di atas ini, bagus. Dan dia baiknya sih lihat saja close-nya bagaimana untuk besok. Kalau MACD sih kelihatannya agak mulai menipis dan juga potensi golden cross ya, tapi baiknya tunggu konfirmasi aja sih infonya bagaimana pergerakan paling nggak 3 candlestick ke depan gitu. Pak Franky, HMSP, Raja, dan Isat. HMSP agak agak masih kurang positif sih pergerakannya, walaupun kemarin sudah oke perlahan-lahan ingin ingin apa melawan untuk menjadi uptrend gitu ya, tapi candlestick 3 hari beruntun kemarin uh, memupuskan harapan itu sih. Potensi supportnya bisa balik lagi ke 1330 saat ini untuk HMSP. 1320, 1330 hingga 1300 pas lah ya. Untuk HMSP demikian. Raja gimana? Lalan uptrend sih. Paling nggak menguji lagi 240 Raja. Tapi perhatikan memang volume agak kurang konsisten. Tadi di waspada juga. Paling nggak 240 dulu hingga 252 untuk resisten Raja. Indosat bagaimana? Paling nggak MA20 sih supportnya 8900 bisa jadikan acuan untuk support, dengan resistance kembali lagi menuju level 6 6400-an dulu sebelum menguji 6700 ya, dekat-dekat high-nya. Bu Evelyn, PMRI sejak ex dividend 2 hari lalu ya, masih uh, tertekan gitu ya, Bank Mandiri 6325 low hari ini, dan kalau kita pakai low sebelumnya sih jadikan support bisa mencapai 6200-an, 6200, 6225. Kalau mau ambil posisi lagi atau mau nambah posisi ya sekitar situ boleh sih untuk ditunggu 6225. Pak Tommy, apakah masih aman untuk terus invest dalam kondisi pasar Eropa menghadapi ketidakpastian karena lockdown di beberapa negara? Apa pasar dalam negeri masih aman? Ya memang sih resiko tersendiri ya, kenaikan kasus di Eropa, tapi memang di Eropa memang sudah diwanti-wanti juga, karena tes di sana, bukan tes juga ya, vaksin maksudnya, vaksin masih perdebatan juga uh, di parlemennya ya kalau nggak salah, karena juga ya mereka agak 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 inilah agak agak lebih lebih concern terhadap penelitiannya gitu ya, tentang nggak asal ambil aja gitu juga.
Maksudnya mungkin keterlambatan dalam vaksin ini memang bisa saja membuat kenaikan kasus gitu ya. Tapi kan overall harusnya dengan asumsi ya ntar juga lama-lama vaksin dipakai dan juga ekonomi kembali dibuka kan harusnya membaik kembali. Tapi itu ya sekarang sih masih jadi resiko tersendiri. Tambah ya dari Amerika Serikat dengan apa potensi inflasi yang besar gitu, demikian juga bond yields yang masih di level tinggi. Jadi resiko yang memang paling nggak short term ini masih linger gitu. Kalau dalam negeri sih mungkin concern daripada growth sih, daripada kuartal 1 ini kan kemarin juga Menteri Keuangan sebut ada downside juga ya. Paling worst case -1% year on year untuk kuartal 1 masih terbuka. Jadi kalau kita lihat memang sih sampai bulan Februari kan memang momentumnya belum terlalu kelihatan ya dari indikator konsumsi yang terlihat. Jadi memang sih masih ada potensi itu dan kayaknya pasar masih membaca-baca juga. Paling nggak data bulan Maret bisa jadi acuan ya. Untuk data bulan Maret sih harus harus kita tunggu hingga April berarti. Iya, kita tunggu hingga April berarti. Gitu sih Pak, gambaran untuk ya pasar saat ini gitu. Pak Renoli, PTRO dan Indi. Efek News mereka lewat tender tanggal 22 Maret lalu. Saya nggak banyak tahu sih untuk PTRO dan Indi apa namanya tendernya dan apakah signifikan gitu ya. Tapi saat ini kalau kita lihat secara teknikal PTRO penurunan kemarin dalam juga ya -5%. Peluang menguji support 1790 1800 sih. Uh, Peluang rebound, technical rebound sekarang sih udah +1% lagi. Tapi MA20 paling nggak boleh sih jadikan resistance dulu 1835 kurang lebih. Intinya gimana? Intinya kalau nggak salah belum sih. Intinya uh, sudah ada rebound yang lumayan +1,6%. Kemarin sayangnya ditutup di atas MA5 tapi kelihatannya sih berusaha terus lagi stay terus di atas MA5 yaitu 1625. Nah kalau close berhasil di atas itu harusnya masih oke sih performa dengan resistance menuju 1700 lagi. Pak Azan Pranoto BJTM cocok untuk jangka panjang. Ya BPD seperti BJTM yang memang gimana ya berada di wilayah dengan growth yang tinggi juga kan ya Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Harusnya sih masih oke tapi mungkin peluang pasarnya memang agak terbatas ya. Maksudnya peluang untuk berkembangnya karena juga perbankan ya apa ya ya perbankan dengan modal lebih besar harusnya punya lebih ruang untuk growth ya saat ini sih gitu. Kalau ingin diperbankan disarankan sih juga memilih perbankan buku 4-nya. Selain ya kalau
kalau mau diversifikasi kepada wilayah boleh aja di BJTM gitu. Kalau Pak Ardi nanyain ABA hoki BMTR, ABA apakah udah mulai agak terbatas? Keluar saja dulu boleh kalau asumsi sudah punya posisi. Kalau baru mau masuk agak riskan sih karena kelihatannya sudah agak terbatas kenaikannya. Kalaupun mau spekulasi ya paling enggak tipis-tipis aja 198 200. Level cut loss di bawah 182 ya kurang lebih. Hoki gimana? Hoki semenjak stock split harganya terus turun dan sekarang saat ini juga sempat teruji ya 250 sebagai supportnya ya. Baiknya tunggu konfirmasi aja sih, tapi kalau mau kecil pelan-pelan 250 hingga 245 boleh dicoba sih, tapi baiknya sambil lihat candle selanjutnya untuk konfirmasi gitu. Resisten terdekat 265 dulu hingga 270. BMTR gimana? BMTR performanya betulnya masih oke, tapi dua candlestick kemarin penurunannya cukup lumayan, tapi masih tertahan. Walaupun demikian masih tertahan di atas MA20 dan masih baik. Resisten sih 276, 278 hingga 280 untuk BMTR. Pak Renoli Adikarya gimana? Adikarya kelihatannya terus membentuk low yang lebih rendah dan juga masih berpeluang 1170, 1180 untuk jadi support. Adikarya resistance paling enggak terdekat 1300 terlebih dahulu. Bolevi DKFT PSAB Jasa Marga. DKFT ada technical rebound yang lumayan nih. MA200 146 boleh aja dijadikan support. Di DKFT ya betul 146 MA200. Kalau PSAB peluang ada bergerak. Kalau kemarin sih close juga di 198 di bawah 200 ya. Kalau kita lihat low selama atau sejak bulan Februari lalu ya kurang lebih di 190. Kalau ingin berspekulasi boleh aja tunggu di 190 sih. Kalau lihat Bollinger Band masih ada peluang menuju ke sana. Resistance terdekat 205, 205 dulu lah ya, baru ke MA20 220. Jasa Marga jadi ambang MA200 juga, tapi MACD-nya agak kurang baik. Dipantau aja bagaimana pergerakan 4150
itu MA 200-nya harusnya kalau terbreakdown ada peluang untuk menguji support selanjutnya 4030 hingga 4030 ya. Semarga pantau aja sih saat ini, belum ada konfirmasi, jadi ya sambil wait and see bagaimana pergerakan ke depan. Pak Markus Putirai, Deyan, Antam, CBP. Dan sayangnya volume kurang konsisten ya. Dan kemarin sempat berada di level 50-an, sekarang udah di 84. Memang volatilitas mestinya masih tinggi dan di drive juga oleh volume transaksi. Jadi baiknya sih untuk main cepat saja dan tidak terlalu untuk di hold. Saat ini support MA2077. Boleh jika ingin berspekulasi tunggu di level tersebut. Resisten saya 88 hingga 90. Antam ICBP, Antamnya sudah ada pullback technical rebound lagi maksudnya, dan berada di level 2200-an lagi. Tapi kalau close di bawah 2200 kembali, peluang sih 2070, 2075 untuk support di Antam. CBP gimana? CBP jika ingin koleksi boleh sih, perhatikan level low hari ini dekat dengan MA5-nya juga 9035 atau 9040. Ya karena ini fraksinya 50 paling 9050 lah ya berarti. Kemudian overall sih bagus karena membentuk pola reversal mirip-mirip juga dengan ENDF tadi ya. EMA 200 paling nggak resistance boleh dipakai 9550. Pak Pyong, Akra ITC Sky. Akra juga berencana merilis laporan keuangan hari ini. Dan kelihatannya ada performa yang baik lah ya di 2020. Ini press release-nya Akra menyebutkan betul laba netonya bertumbuh 30% ya. Akra menarik sih di level sekarang setelah downtrend cukup lama dari awal Maret. Bisa saja sentimen ini menjadi katalis reboundnya saham Akra ya. For resistance 3430 bisa dipakai untuk Akra. ITIC tipis-tipis aja sih, volume juga demikian Pak. Pergerakan sideways cenderung dalam beberapa minggu terakhir. Sehingga ya masih dalam rentang sideways-nya sih diekspektasikan itu 540 hingga 6 510 paling enggak hingga 600 dulu gitu ya. Untuk itu J-Sky kayak sudah ditinggalkan juga dan volume tidak terlalu ada perbaikan. Sekarang udah breakdown daripada MA 200, potensi masih ada peluang untuk terus downtrend selama katalis juga belum ada ya. Baiknya belum sih masuk di JSK, tidak terlalu disarankan saat ini.
Pak Saiful, IHSG, bagaimana sampai akhir bulan? Ya tadi memang resiko telah disebutkan juga di awal di awal webinar di slide awal. Memang tadi seperti kemarin juga ya disebutkan dari Eropa, dari Amerika, dari growth dalam negeri juga masih ada concern gitu ya. Level kayaknya level 600 selama berhasil stay di atas itu masih baik. Sekarang diambang Bollinger Band hariannya ya. Jadi sangat rentan juga gitu maksudnya. Peluang yang mana kemarin juga close, oh enggak sih masih di atas 600 ya. Dan jika berhasil malah close di bawah 600 itu jadi catatan sendiri sih karena bisa mencapai 6.070, 6.050, malahan menguji 6.000 lagi. Tapi karena juga ya bulan Maret udah tinggal sedikit lagi, minggu depan lah ya, sampai minggu depan hingga peluang itunya ya masih ada, tapi memang peluang ke depan bulan April dan Mei berikut juga karena bulan puasa biasanya tidak terlalu ada transaksi yang lumayan, mungkin pergerakan masih belum terlalu sumringah gitu ya. Tapi paling enggak ya masih dalam rentang sideways-nya 6.000, 6.100 hingga 6250. Saat ini sih resistance kalau balik lagi ke 6250, maksudnya ke depan balik lagi ke 6250 dan terus stay di atas itu harusnya masih baik performa. Gitu sih Pak Saiful, semoga bisa jadi catatan. Bu Levi Mari gimana? Boleh masuk nggak? Baru dibuka suspendnya ya. Terlalu tinggi sih Bu kalau pakai harga sekarang. Karena ya kalau dikejar makin beresiko, ada onside-nya lebih besar daripada upside-nya kalau belum ada posisi. Paling nggak tunggu koreksi lah, 260, 255, boleh spekulasi di situ. Oke, nampaknya juga pertanyaan Bu Levi menjadi pertanyaan terakhir kita hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya dan partisipasinya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama. Semoga bermanfaat webinar pagi ini. Kami undur diri dulu, kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.